Langsung saja, Justin. Sebentar lagi kita ada pertemuan bersama perusahaan Kama Group, bisa serius sedikit? Dia baru saja datang, dan tiba-tiba meminta seorang presidir untuk mendengar keluh kesahnya. Aisyah yang merupakan sekretaris Keivan dibuat bingung ada urusan apa ketiga pria itu. Sibuk sekali bahkan Kenny harus lari-lari untuk mengikuti rapat dadakan antara mereka. Ada apa? Kau punya masalah? Tadi malam kami menunggu hingga larut malam dan kau tidak datang. Kemana kau pergi? Ah iya, maaf aku lupa kalau kalian masih menunggu. Jadi begini, Evan, aku ingin menikah. Secepatnya, dan kau tahu sendiri maksud dan tujuanku jika sudah mengumpulkan kalian, bukan? Kau serius? Dia menerima lamaranmu, Justin? Ah iya tentu saja, aku juga bingung kenapa pikirannya secepat itu berubah. Ungkap Justin masih membayangkan betapa cepatnya hati Agni merubah keputusannya. Biasa, dia masih labil dan sebaiknya cepat nikahi sebelum dia berubah pikiran lagi. Pengalaman, istri Keivan juga masih kecil dan memang labilnya luar biasa. Kehendak berubah secepat itu dan biasanya akan dia urungkan jika terlambat dilakukan. Jika Keivan tampak bahagia, lain halnya dengan Kenny yang sontak pucat pasi mendengar ucapan Justin. Dia yang tadi seperti hendak menelan Justin bulat-bulat kini berubah menjadi ciut dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah tentu dia akan menanggung biaya pernikahan Justin, sejak kapan pria itu memberikan segalanya cuma-cuma. Menyesal sekali dia ikut masuk, Kenny perlahan berdiri dan berniat meninggalkan ruangan Keivan saat ini juga. Justin datang bukan meminta restu, melainkan dia meminta hal lain dan untuk saat ini Kenny tengah dibuat bingung lantaran dana miliaran rupiah tidaklah kecil. Eits! Kau mau kemana? Ini rapat penting, ayolah adikmu ini akan menikah sebentar lagi. Memang usia mereka sama, hanya berbeda beberapa bulan saja dan Justin dianggap yang paling muda. Dia menekan pundak Kenny agar tidak punya kesempatan untuk lari. Pria itu menelan salivanya pahit karena kemungkinan besar Justin tidak main-main dan terus mempertahankan haknya. Aduh, Jas. Pekerjaan. Kau mau aku pecat, Kenny? Jangan lupa aku punya wewenang juga di perusahaan Evan. Sahamku 35% dan aku rasa Evan tidak akan masalah jika aku memecatmu. Ancam Justin dengan sorot tajam sedikit kesal lantaran Kenny tiba-tiba menghindar darinya. Wah mainnya begitu, tidak lucu sama sekali. Kekayaan Justin dan Keivan memang dapat dikatakan sama. Pria itu akui, Justin tanpa Keivan akan tetap jadi Justin yang memang sudah kaya sejak lahir. Dia bekerja pada Keivan hanya demi membuat Keivan aman, terbiasa sejak SMA melindungi Keivan hingga terbawa sampai sekarang Keivan mempunyai anak. Ya makanya diam. Jika kau tidak mampu mengeluarkan dana untuk pernikahanku, sama sekali tidak masalah. Kami cukup melakukan pemberkatan sederhana tanpa pesta, kau tenang saja karena calon istriku tidak seperti Sonya. Kesal Justin ingin sekali menghajar Kenny saat ini juga. Dia yang dulu rela mengeluarkan dana hampir 2 M hanya untuk kepentingan Kenny agar Sonya bahagia. Kini Kenny justru hendak lari padahal Justin tidak memiliki rencana untuk menikah secara besar-besaran. Sudah astaga, Kenny juga aneh. Justin di sini hanya minta kita bertindak sebagai keluarganya. Tanpa kita Justin tetap bisa memberikan pesta pernikahan ataupun rumah mewah untuk Agni, Ken. CK, terkecuali kau, gila. Enak saja, janjimu tetap kutagih, Van. 1 unit rumah di sebuah kompleks perumahan mewah di ibu kota pernah Keivan janjikan untuk Justin jika dia benar-benar menikah. Untuk hal satu ini, Justin tidak akan menganggapnya lunas begitu saja.
Dia memaklumi jika Kenny karena memang tuntutan Sonya yang manja itu luar biasa banyak. Akan tetapi, jika itu Kevin jelas saja berbeda, harta pria itu tidak akan habis hanya karena membelikan rumah untuk Justin. Tetapi Jas, kau tahu sendiri Mikaela harus lanjut kuliah dan biayanya tidak sedikit. Belum lagi mertuaku meminta kami untuk bangun rumah baru, tanah di sana mahal sekali. Ah iya sudah, aku beli sendiri saja. Memang sia-sia Justin mengharapkan mereka berdua. Mungkin terlalu kejam jika Justin menekan pria itu, yang jelas dia akan berusaha sendiri karena tampaknya Justin masih mampu, terlebih lagi Agni bukan wanita materialistis seperti Sonya. Haha bercanda, iya nanti aku siapkan rumah untuk kalian berdua. Soal pernikahanmu, aku akan meminta Wibowo agar prosesnya lebih cepat dan tidak perlu pusing nantinya. Tapi ingat, jika kau sudah menikah maka tidak boleh lagi main perempuan, Justin. Kasihan istrimu, tegas Kevin karena memang wajah Justin kerap mencurigakan, dia yang menduga jika Justin ke klub tadi malam jelas saja berpikir Justin masih sama. Andai saja dia tahu seberapa pintar Agni membuat tujuan pria itu berubah, maka dia akan menarik semua ucapannya saat ini juga. Sederhana kata Justin, akan tetapi belum apa-apa dada Agni sudah dibuat berdebar hebat ketika melihat semewah apa pakaian yang akan membalut tubuhnya pagi ini. Pantaskah seorang wanita seperti dia perlakukan seperti ini? Justin benar-benar membuatnya seolah ratu negeri dongeng meski hanya untuk sehari. Kamu cantik. Aku dulu menikah tidak begini, jadi pengen nikah lagi, ucap Mikaela memuji kecantikan dari istri pria yang kerap dia jadikan pelampiasan jika Kevin tidak di sampingnya. Agni dibuat terkejut ketika Justin mengenalkannya kepada Hayla. Wanita cantik yang tampak seumuran dengannya, keduanya saling mengagumi. Baik Hayla maupun Agni, mereka adalah dua gadis belia yang jatuh dalam pelukan pria dewasa dengan waktu yang tidak terduga. Aku pikir aku paling muda, ternyata masih ada kamu. Agni hanya tersenyum kala Hayla memujinya seraya merapikan rambut wanita itu. Sedikit marah rasanya, Justin tidak mengenalkan Agni padanya sejak lama. Padahal sedari dulu, Hayla penasaran siapa kekasih Justin karena memang sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda pria itu memiliki kekasih. Tapi kita terlihat sama, memangnya usiamu berapa? Sekarang 20 tahun, tapi anakku sudah 2 tahun. Menikah muda, enak ya? Enaklah, suami kita pengalamannya banyak kita cuma diem doang, bisik Mikaela dan Agni sontak memerah, bukan itu yang Agni maksud. Bingung sendiri kenapa lingkungan Justin mesum semua, kini istri Kevin ikut-ikutan mengatakan hal semacam itu. Maksudnya, hai. Jurus pura-pura polos meski tahu kemana tujuan pembicaraan Mikaela. Secepat itu mereka dekat, Justin baru mengenalkan Agni beberapa hari lalu. Kini, Hayla sudah bisa membawa diri hingga Agni masuk dan merasakan kedekatan bersama wanita yang dia ketahui tetap memiliki masa depan cerah meski sudah menikah. Nanti sajalah, kamu paham sendiri kalau sudah melewati malam pertama. Yang Hayla maksudkan adalah malam pertama, Agni tersenyum getir dan dia bingung hendak menjawab apa. Bahkan malam kesekian mereka lewati kemarin, dan memang Agni akui ucapan Hayla memang benar adanya. Selesai mendampingi Agni dihias secantik mungkin, Hayla kembali ke samping Kevin dan menyaksikan pernikahan Justin yang penuh kehangatan ini. Di hadapan semua orang, Justin mengucapkan janji suci untuk hidup berdampingan dengan Agni seumur hidupnya. Tidak peduli apa yang telah mereka lalui, saat ini Agni adalah istrinya meski memang dibuka dengan cara yang tidak baik-baik saja. Setelah pemberkatan berlangsung, Justin diperbolehkan mendaratkan kecupan pertama untuk sang istri.
Namun bukannya di kening, pria itu justru mengecup bibir Agni cukup lama, bahkan teriakan Kevin dan Kenny sudah mendominasi. Dasar gila ah. Sabar woi. Justin hanya menepuk dadanya dan memperlihatkan pada mereka jika memang dia berhak tentu saja. Yes sarap, dikira ini kamar atau bagaimana? Biarkan saja, dia sedang menunjukkan pada dunia Agni adalah miliknya, ungkap Kevin kemudian dan membuat Mikaela yang berada di sampingnya kini bertepuk tangan dan memeluk lengan Kevin kemudian. Mau. Kita menikahnya tidak begitu, ucap Mikaela seraya menghentakkan kakinya hingga Zafia menoleh dan memasang wajah sebalnya. Kan sudah aku nikahi. Ya tapi tidak begitu, lihat baju Agni cantik. Bang Justin juga pakai jasnya, aduh ya Tuhan. Aku nikahnya mau begini. Astagfirullah, Haila tobat. Kamu mau menikahnya di hadapan pendeta begitu? Ya bukan begitu maksudnya, tapi ya Tuhan, akad nikah kita dulu tidak semanis ini, hua aku pengen. Dasar sarap, kita juga mengadakan pesta pernikahan, Haila. Apa kurangnya? Perdebatan mereka cukup panjang, hingga Haila baru diam ketika Zafia menepuk bibir mamanya karena sejak tadi tidak berhenti bicara. Kevin terbahak, tampaknya suasana hati putrinya sedang khusyuk menikmati kebahagiaan Justin, terlihat jelas sejak tadi Zafia bertepuk tangan saat seraya tersenyum lebar ke arah Justin. Diam, Mama. Ceka, via sew. Pelak. Diam Mama. Ih kok kamu diam aja sih? Dia nabo aku begitu, Evan tega. Papa, bukan Evan Mama. Pesta ini adalah penutup dari ketiga duda gila yang akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Berharap sekali ini adalah cinta terakhir Justin, Kevin dan Kenny berharap amat besar untuk pernikahan mereka. Meski sempat seakan kesulitan ekonomi, Kenny tetap berperan untuk membiayai pesta pernikahan Justin. Tidak hanya itu, tanpa Justin duga kedua sahabatnya menyiapkan bulan madu ke Maldives untuk 2 minggu. Ya, meskipun Kevin dan Kenny dahulu tidak bulan madu, akan tetapi terkhusus Justin mereka ingin lebih berkesan sebelum istrinya benar-benar hamil. Sore hari, Justin tidak ingin berlama-lama dan segera pulang ke apartemen setelah serangkaian pesta yang cukup melelahkan. Justin mengatakan hanya pesta sederhana, akan tetapi Agni dibuat terkesima, bahkan dari sudut manapun pernikahannya dapat dikatakan sangat mewah. Justin yang juga sepertinya kelelahan menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur sementara Agni berusaha melepas gaun yang sedikit menyiksa tubuhnya. Wanita itu tampak kesulitan namun masih berusaha sendiri hingga tangan kekar Justin berusaha membantunya kemudian. Kalau kesulitan itu bilang, aku suami kamu sekarang, tutur Justin sangat lembut, bahkan Agni berdesir dibuatnya. Sebelum ini memang Justin sudah lembut tapi kali ini dia sedikit berbeda. Makasih. Tubuh Agni selega itu kala di tubuhnya hanya menyisakan celana pendek. Dia hendak membersihkan dirinya lebih dulu karena merasa sangat lengket saat ini juga, melihat istrinya hendak melangkah. Justin secepat mungkin mengikuti langkah Agni hingga ketika pintu kamar mandi tertutup kepalanya terbentur dan terjadilah tragedi menyakitkan itu. Hah? Apa itu? Agni terlalu lelah, dia tidak menyadari jika Justin mengikuti langkahnya. Kembali Agni membuka pintu kamar mandi dan matanya dibuat membola kala melihat Justin saat ini tengah menggosok keningnya, bahkan sepertinya sedikit pening. Astaga! Kenapa tidak bilang kalau di belakangku? Aku tidak sadar, ya Tuhan. Sakit? Tanya Agni segera memeriksa kening sang suami lantaran khawatir jika tengkorak Justin retak berpadu dengan pintu sekeras itu. Ya sakitlah. Kepalaku sakit. Aku tidak sanggup berdiri, aku.
Justin, jangan bercanda. Agni semakin panik kala keluar darah dari hidung Justin. Pria itu tampaknya belum sadar jika keadaannya separah itu. Bercanda apa? Bagian mana yang bercanda? Aku sudah seserius ini. Justin bingung, padahal dia hanya duduk dan berusaha menyeimbangkan diri. Akan tetapi Agni tiba-tiba panik dan menatap wajahnya dengan sejuta ketakutan. Agni kenap garis bawah darah. Dia baru sadar kala darah tiba-tiba menetes dari hidungnya. Pria itu mengusap pangkal hidungnya dan benar saja berdarah, cukup banyak dan memang wajar saja jika Agni cemas. Cepat-cepat wanita itu meraih tisu di mejanya, ketakutan jika Justin kenapa-kenapa sama sekali tidak berbohong. Bisa berdiri? Pindah ke ranjang, jangan tetap di sini, ucap Agni usai mengelap darah di hidung Justin dengan tisu begitu lembut, perlahan-lahan sekali seakan takut sang suami akan merasakan sakitnya. Justin menjawab singkat, dia berusaha untuk berdiri. Sebenarnya dia mampu, sakitnya juga tidak seberapa, hanya saja Agni memeluknya hingga pria itu sengaja seakan memang lemah. Agni merebahkan tubuh Justin dan melepaskan jasnya. Perhatian Agni tidak lepas dari pandangan Justin hingga pria itu menarik sudut bibir kala istrinya menyeka air mata singkat, terlihat sembunyi-sembunyi tapi itu jelas mengungkapkan jika Agni khawatir padanya. Pusing? Kepalaku sakit sekali. Sebenarnya tidak, tapi reaksi Agni membuat dia menjawab demikian. Justin memejamkan matanya sembari memerhatikan Agni sesekali. Wanita itu bahkan memakai baju lebih dulu dan tampaknya mengurungkan niat untuk mandi sore ini. Maaf, aku tidak sengaja. Iya, kamu kenapa menangis begitu? Hanya mimisan, aku sudah biasa, ucap pria itu dan entah kenapa Agni kian cemas begitu mendengar penuturan Justin jika dia sudah biasa mimisan. Biasa? Kamu sakit atau kenapa? Tidak. Kalau terkena benturan begini memang berdarah. Tapi biasanya tidak separah ini, apa mungkin tulang hidungku patah ya? Di saat istrinya was-was, Justin membuat keadaan semakin mendebarkan dan rasa bersalah Agni kian besar. Wanita itu menatap hidung bangir Justin dan rasanya tidak mungkin patah, pikirnya. Jangan bercanda dong. Kita ke dokter saja kalau begitu. Tidak perlu, kita di sini saja. Dari kecil aku sudah begini, biasanya mama usap-usap keningnya nanti berhenti sendiri, ucap Justin memancing perhatian Agni hingga hati wanita itu tergerak untuk mengusap pelan kening Justin layaknya balita yang sedang ditidurkan. Usap-usap begini? Seorang Agni yang muda diperdaya jelas saja melakukan hal itu tanpa bertanya. Dia mengusap pelan kening Justin dan menatap khawatir gulungan tisu yang dijadikan penghalang darah di hidung Justin, tanpa dia ketahui sejak tadi pendarahan di hidung Justin sudah berhenti. Iya, begitu. Sambil dipeluk tapi, aku ngantuk sebenarnya, ucap Justin memang terbiasa dikasih hati minta jantung. Akan tetapi, mengingat suaminya saat ini tengah dilanda bencana, Agni menuruti kemauan Justin dan memeluk pria itu tanpa protes walau sedikit merasa aneh. Aku sangat mencintai wanita ini. Mama benar, ternyata wanita yang mengkhawatirkan aku seperti mama dulu memang ada. Justin mengingat betul kalimat yang diucapkan mendiang mamanya sebelum pergi. Dia yang semanja itu di waktu kecil membuat mamanya bingung karena Justin mengatakan tidak akan mencintai wanita selain mamanya ketika sudah dewasa.